Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Program ISS, Ibu Isna Fitria Agustina MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia dari Program ISS PKKM. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya hari ini. Dan tidak lupa mahasiswaku yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sosialisasi dari 2 dari 8 BKP, ya 2 dari 8 BKP yang merupakan yang menjadi festival MPKM Umsida program ISS PKKM. Yang perlu saya sampaikan di sini pada hari ini nanti kita akan sama-sama menyimak 2 BKP ISS PKKM. Yang pertama adalah Umsida Mengabdi atau bisa kita singkat dengan Umat. Yang kedua adalah Umsida Humanity Project atau UHP. Untuk materi yang pertama yaitu Umsida Mengabdi atau Umat akan disampaikan oleh Bapak Rohman Dijaya Eskom Mkom, yang kemudian di akhir sesi dari penyampaian materi umat ini akan dilakukan tanya jawab ya, dan kemudian dilanjutkan dengan materi dari BKP Umsida Humanity Project atau UHP yang nantinya akan dibawakan langsung oleh Bapak Niko Fedianto SSMA, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, saya rasa nanti teman-teman akan penasaran ya terkait 2 BKP ini. Maka untuk menghilangkan rasa penasarannya, marilah kita mulai di acara yang pertama, yaitu Umsida Mengabdi yang dibawakan oleh Pak Rohman Dijaya. Oleh karena itu, untuk Pak Rohman Dijaya, Mkom, kami persilakan. Terima kasih Bu Indah, Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua ISS Ibu Isna Fitria Agustina, Ibu Noli Sophia, Pak Muhammad Yani, kemudian Bapak ini sudah ada Pak Niko Ferdianto, Bapak Ibu peserta atau koordinator BKP ISS Program Kompetisi Kampus Merdeka 2022 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Ibu Kaprodi yang hadir di sini, ada Bu Wiwit, ada Pak Winata, dan juga teman-teman mahasiswa yang telah meluangkan hadir di sini. Kali ini akan saya sosialisasikan terkait program Sudah Mengabdi, yaitu salah satu BKP riset dari 8 BKP, salah satu dari 8 BKP yang diantaranya adalah BKP KKN Membangun Desa. Ini inisiasi kami tahun ini yang nanti insya Allah akan periode berikutnya akan kami lanjutkan gitu dalam bentuk KKN alternatif. Nah, cuman ada beberapa hal yang memang menjadi berbeda antara program Umsibda Mengabdi dengan KKN yang sudah ada dan juga program Umsibda Mengabdi ini dengan KKN alternatif lainnya gitu. Tentu ada poin menarik di sini yang memang akan didapatkan mahasiswa baik dari segi beberapa kompensasi maupun beberapa beberapa feedback yang diberikan dan juga beberapa hasil luaran yang akan didapatkan. Gitu. Ini akan berjalan mulai bulan depan hingga akhir tahun nanti, gitu, dan nanti akan berfokus pada pengabdian kepada masyarakat, kegiatannya di luar kampus, mitranya adalah desa, dan juga di sini teman-teman akan berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan oleh panitia. Temanya seperti tema KKN, cuman bentuk kegiatannya akan berbeda, gitu, dan juga proyek-proyeknya akan lebih spesifik lagi sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, oleh karenanya mungkin dengan materi ini nanti teman-teman mahasiswa bisa mendaftar dan akan kami plottingkan jika lulus di desa-desa yang telah kami pilih, kemudian dari desa tersebut akan didampingi oleh mahasiswa. Oke, saya lanjut mengenai kenapa kok kami membuat program ini.
Ya, di dalam slide ini slide saya sederhana. Insya Allah lebih sederhana dalam di antara semua BKP lainnya. Namun yang akan lebih rinci itu akan kami jelaskan di proses pembekalan. Jadi nanti ketika mahasiswa sudah lolos dari program ini terseleksi, kami sampaikan siapa saja yang akan mengikuti program ini, akan kami berikan pembekalan. Nah, kenapa? Karena ini yang berbeda dengan masyarakat yang lolos di BKP ini itu yang nanti akan terjun ke masyarakat dan masyarakat sendiri yang akan menilai kualitas dari mahasiswa tersebut gitu. Nah, dalam outline slide ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke depan. Di antaranya ada gambaran program, kemudian pendaftaran dan proses seleksi, kemudian ada pelaksanaan, kemudian peran dan tugas mahasiswa, serta DPL, dan yang terakhir adalah konversi dan rekognisi program. Konversi ini dan rekognisi program ini adalah pasca kegiatan ini berlangsung. Nah, gambaran program ini gitu. Jadi ini adalah bagian dari 8 program BKP MBKM yang di sini diantaranya ada membangun desa, kuliah kerja nyata tematik gitu. Jadi ini adalah bentuk adopsi dari 8 BKP tersebut yang diantaranya berfokus pada kegiatan membangun desa atau kuliah kerja tematik. Di sini menjadi inisiasinya disebut sebagai Umsibda Mengabdi gitu. Awalnya kemarin padamu cuman kurang pas, jadi kami ganti menjadi Umsibda Mengabdi. Nah, di sini adalah bentuk hasil diseminasi hasil pendidikan dan penelitian kepada masyarakat mitra agar masyarakat menjadi berdaya. Yang dimaksud diseminasi itu apa? Rekan-rekan mahasiswa kurang lebih 4 semester kemarin itu telah melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian juga sebagian sudah melakukan kegiatan penelitian melalui perkuliahan ataupun melalui mata kuliah metode penelitian. Oleh karenanya bentuk perkuliahan tersebut tentunya sudah bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Ini berbeda dengan KKN yang reguler, di mana bentuk diseminasinya dilakukan ketika mahasiswa tersebut selepas dari semester 5 gitu. Dan kami di DRPM khususnya di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan HKI yang memang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kami memiliki mitra, diantaranya ada kelompok masyarakat dan juga desa, itu menjalin kerjasama dengan kami selama waktu tertentu dengan topik tertentu, yang itu dilakukan dan ditindaklanjuti dengan kegiatan KKN ini atau bentuk BKP Membangun Desa dalam bentuk kuliah kerja nyata tematik yang kali ini disebut sebagai Umsibda Mengabdi gitu. Nah, programnya dari kuliah kerja nyata tematik dari BKP MBKM ini itu lebih panjang daripada KKN biasa, di mana KKN biasa waktu pelaksanaannya itu jika live in itu dilaksanakan selama 1 bulan lebih atau 1 bulan 2 minggu 1 minggu itu yang live in. Nah, kemudian yang tidak live in yang weekend itu dilaksanakan kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Nah, kalau yang Umsibda Mengabdi ini pelaksanaannya hampir lebih dari 4 bulan. Tapi waktunya fleksibel sesuai dengan jam kumulatif gitu. Tapi dikonversi menjadi 4 bulan. Kemudian dalam pelaksanaan kali ini topik-topiknya itu lebih spesifik. Nanti akan kami berikan topiknya itu ketika kalian telah lulus dari program ini. Jadi ada proses seleksi dengan waktu yang kami berikan. Nah, kemudian ada program jaringan ilmiah bagi mahasiswa pasca kegiatan apa itu namanya Umsibda Mengabdi, dan dari sini adalah bentuk implementasi program MBKP dengan BKP KKN tematik Membangun Desa. Nah, itu adalah gambaran program yang nantinya akan dilaksanakan. Mekanismenya seperti apa? Yang pertama, seorang mahasiswa yang di sini ada ketentuan khusus di mana dia harus telah menempuh SKS-nya itu 80 SKS per KAS kemarin, kemudian telah lulus BQ dengan IPK 3,0 karena KKN ini bersinggungan langsung dengan masyarakat dan Umsibda itu
merupakan kampus Islami yang memang di sini sebagian besar adalah mahasiswa Islam yang perlu memberikan pemahaman atau penjelasan kepada masyarakat. Makanya di sini ada syarat khusus yaitu lulus PG. Dan juga bukan dari prodi ilmu komunikasi, akuntansi, psikologi, teknik mesin, dan teknik elektro. Karena ini adalah program ISS, sehingga tidak terjadi namanya double funding. Nah, semua syarat tersebut diunggah dokumennya hingga 22 Agustus 2022. Kemudian kami nanti dari PIC dan bersama DRPM itu akan melakukan seleksi, kemudian kami akan menentukan siapa DPL-nya dan menentukan plotting desanya. Oleh karenanya, mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini itu bersedia ditempatkan dimanapun sesuai dengan desa yang kami pilih. Tentu karena ini programnya dilaksanakan 4 bulan selama proses perkuliahan, kami akan menempatkan desa-desa tersebut yang bisa dijangkau dan tidak mengganggu proses perkuliahan, dan kegiatannya bisa dilakukan fleksibel. Karena nanti ada kegiatan konversi sehingga mata kuliah yang dilakukan di dalam kelas itu jumlahnya lebih sedikit dan bisa dilakukan di luar kelas melalui kegiatan BKP Jeda Mengabdi ini ataupun KKN tematik ini. Nah, tanggal 24 Agustus akan kami umumkan hasil seleksi di web DRPM ataupun web KKN. Kemudian kami akan memberikan pembekalan kepada mahasiswa dan juga DPL. Akan kami perkenalkan DPL-nya pada tanggal 25 Agustus. Kemudian kami tentukan juga desanya waktu itu tanggal 25 Agustus. Penentuan desa berdasarkan bidang mahasiswa. Oleh karenanya nanti selain 5 prodi tersebut akan kami petakan kira-kira mahasiswa tersebut bidangnya apa saja, kemudian bidang itu yang nanti akan digunakan untuk melaksanakan program di desa. Nah, selepas pembekalan, mahasiswa didampingi oleh DPL itu akan menyusun proposal kegiatan. Jadi kami sudah merekap dan memplotting beberapa desa mitra kami yang nanti akan kami sampaikan pada tanggal 25 Agustus, kemudian kebutuhan apa saja yang ada di desa tersebut gitu. Kemudian mahasiswa akan melaksanakan kegiatan selama 1 September hingga 25 Desember itu kegiatan di lapangan. Jadi kegiatan di lapangan tersebut itu dilaksanakan kurang lebih sekitar 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Nah, kegiatannya bagaimana? Kegiatannya kurang lebih bisa lab in kurang lebih selama apa itu namanya 7 hari jika memang memungkinkan. Tapi jika memang tidak memungkinkan karena mungkin ada beberapa mata kuliah yang harus diambil, tidak penuh selama 1 minggu gitu. Kalian nanti akan melakukan kegiatan bersama tim. Satu tim kurang lebih 7 orang dan satu tim tersebut akan didampingi oleh 1 DPL. Nggak usah khawatir, ini berbeda dengan KKN, di mana kalau KKN kalian harus membayar biaya KKN sebesar 550. Di sini kalian nggak perlu bayar lagi 550. Desa sudah kami tentukan, perizinan sudah kami atur, dan kalian tinggal menentukan kira-kira kalian akan tinggal di mana. Itu sesuai dengan komunikasi kalian dengan mitra. Ada waktu antara 25 Agustus sampai 1 September untuk menentukan kira-kira kalian apakah membutuhkan tempat untuk tinggal atau tidak, gitu. Nah, selanjutnya mahasiswa memberikan laporan ke tim, gitu. Laporan ini dilaksanakan berkala. Kami akan menyediakan sebuah logbook pelaksanaan setiap bulannya dan diverifikasi oleh DPL. Nah, oh ya, tadi saya lupa menyampaikan. Ketika kalian nanti menyusun proposal, di situ ada proposal kegiatan. Kegiatan itu ada 2. Yang pertama adalah kegiatan individu sesuai dengan bidang masing-masing, dan yang kedua adalah kegiatan kelompok sesuai dengan tema desa kalian gitu. Karena nanti setiap desa itu punya tema yang tersendiri gitu. Nah, dari kegiatan tersebut atau bentuk kegiatan proposal tersebut itu menjadi bekal kami berkomunikasi dengan prodi terkait konversi yang dilakukan per mahasiswa. Jadi semakin detail kegiatan kalian, maka bisa optimal konversinya. Jadi prodi itu punya dasar untuk menentukan mata kuliah apa yang bisa dikonversi, sehingga nanti konversi bisa dilaksanakan lebih baik gitu. Ada 17
17 mata kuliah lain selain mata kuliah KKN di sini yang bisa diambil. Tentu 17 mata kuliah tersebut diputuskan oleh Kaprodi berdasarkan detail kegiatan yang akan kalian buat dalam proposal. Nah, kegiatan tersebut disesuaikan dengan satu kebutuhan di mitra, yang kedua bidang kalian. Sehingga kalau KKN itu mutlak jadi konversi di sini, tapi mata kuliah yang lain tergantung bentuk kegiatan kalian yang akan kalian buat nanti. Gitu. Nah, itu terkait proses seleksi dan pelaksanaan. Kemudian pelaksanaannya lebih detail seperti ini. Mahasiswa kelompok umat di sini atau kelompok KKN tematik atau MBKM KKN membangun desa itu bersinergi dengan kelompok masyarakat dan pemerintah desa. Nah, kelompok masyarakat di sini itu macam-macam. Kami akan menjelaskan lebih detail di dalam pembekalan nanti. Itu tentu kalian sebelum terjun ke masyarakat akan kami bekali untuk kegiatan ini. Nah, secara garis besar kelompok masyarakat itu adalah sebuah kelompok orang yang memang dalam satu tujuan untuk menghasilkan kegiatan secara ekonomi maupun non ekonomi atau sosial yang memang bertujuan untuk memberikan dampak positif kepada kelompok tersebut gitu. Kemudian di kelompok masyarakat tersebut itu harus berada dalam sebuah naungan pemerintah desa, ranting Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah. Gitu. Nah, kemudian kami memberikan beberapa topik yang memang akan kami jadikan bahan penyusunan proposal atau bahan evaluasi kami. Nah, topik ini sesuai dengan kebutuhan di kelompok masyarakat kalian. Tapi kami sudah memplotingkan kira-kira desa mana dan juga kira-kira kebutuhannya apa. Itu kebutuhan besar. Kebutuhan detailnya itu nanti bisa disesuaikan dengan potensi yang ada di kelompok. Ada bidang pengembangan UMKM, di mana pengembangan kelompok masyarakat produktif, kemudian usaha mikro, kecil, menengah, dan industri kreatif. Kemudian tata kelola publik, ini berhubungan dengan pelaksanaan bentuk-bentuk organisasi di lingkungan desa, jadi atau layanan-layanan yang ada di pemerintah desa. Jadi pengembangan tata kelola publik atau TKP dan rekayasa sosial budaya. Kemudian tema lingkungan ini berhubungan dengan pengembangan lingkungan yang aman, tertib, bersih, hijau, indah, dan ramah tamah. Serta yang terakhir ada tema pariwisata. Ini 4 tema besar. Nanti akan kami breakdown menjadi tema-tema unggulan lainnya yang sesuai dengan apa itu namanya 25 prodi yang ada di prodi Umsida yang ada akan kami breakdown menjadi 25 topik unggulan sesuai dengan prodi yang ada di Umsida. Nah, yang terakhir ada pengembangan pariwisata, di mana setiap desa itu pasti punya potensi pariwisata, dan setahu saya di RJPM di Sidoarjo, kemudian RJPM di Pasuruan dan Mojokerto yang menjadi ring 1 kita, itu pemerintah daerah sudah menginisiasi dan mensupport setiap desa untuk membentuk program pariwisata desa, karena itu bentuk dari peningkatan pemasukan desa. Nah, di sini nanti dibasiskan pada inovasi kesehatan, kemudian literasi, sains dan teknologi, kemudian model rekayasa sosial untuk pengembangan pariwisata. Setiap desa pasti punya potensi tersebut gitu. Nah, setelah nanti kalian mendapatkan pembekalan dari kami, dari DRPM dan juga koordinator PIC ini, itu yang perlu dilaksanakan, kalian secara langsung bersama dengan DPR itu menggali informasi di masyarakat terkait kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Kami sudah memberikan outline, kemudian kalian verifikasi lebih lanjut outline tersebut, jabarkan menjadi beberapa bidang dan beberapa bentuk kegiatan yang kalian tawarkan. Kemudian bentuk tersebut itu bentuk kajian tersebut dan bentuk rancangan tersebut kalian komunikasikan dengan masyarakat. Kemudian dari hasil komunikasi tersebut nanti akan kalian tentukan kira-kira program apa yang sesuai dengan kondisi mitra gitu. Jadi misalnya dari informatika itu memberikan pendampingan, misalnya pendekatan teknologi informasi untuk mitra A, mitra B, dan mitra C dalam rangka peningkatan kapasitas apa. Kemudian yang dari
apa itu namanya ilmu kesehatan itu bisa memberikan pemahaman terkait bagaimana PHBS dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir dari situ akan dibentuk sebuah program pengkajian program desa yang bersinergi dengan program KKN dan juga berpotensi menjadi pariwisata. Di sini yang bagian keempat itu kami sebutkan sebagai wisata pesona. Nah, itu terkait pelaksanaan. Kemudian dalam apa itu namanya dalam program kali ini dari UMSIDA itu ada dua peran. Yang pertama peran sebagai mahasiswa dan peran sebagai DPL, di mana mahasiswa tersebut itu mengkaji dan melakukan survei desa yang ditentukan. Kami sudah menentukan 5 desa. Tugas kalian itu akan mengkaji desa tersebut, kemudian melakukan survei dan menindaklanjuti kira-kira kebutuhan apa yang paling dominan, kemudian melakukan timeline, membentuk timeline dan melakukan rencana pendampingan, kemudian berkomunikasi dengan mitra. Nah, itu yang kalian komunikasikan rencana tersebut setelah kalian mendapatkan verifikasi dari DPL. Nah, kemudian kegiatan tersebut menjadi sebuah proyek unggulan individu dan ada proyek unggulan kelompok. Waktunya 4 bulan, silakan diatur timeline-nya berdasarkan urgensitas dan berdasarkan kesiapan kalian. Nah, meskipun 7 orang, saya kira 7 orang itu sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan masyarakat. Karena biasanya dalam kelompok KKN itu sudah dibagi menjadi subperannya gitu. Nah, kemudian menyusun proposal kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Waktunya kurang lebih sekitar 4 bulan. Dan dari proyek kegiatan tadi, Kaprodi biasanya itu akan menentukan mata kuliah apa saja yang sesuai gitu. Ada 17 SKS yang nanti maksimal bisa dikonversi selain KKN. Kemudian nanti ada beberapa luaran akademik dan non akademik. Insya Allah luaran ini akan berimpact kepada kalian baik dalam bentuk poin skek ataupun SKPI gitu. Kemudian di sini nanti ada DPL. DPL akan membantu kalian untuk melakukan kajian dan survei di desa yang ditentukan. Kemudian membantu kalian berkomunikasi dengan mitra dan memvalidasi proyek unggulan. Apakah sesuai dengan kebutuhan mitra dan apakah kalian bisa melaksanakan. Kemudian divalidasi proposal kegiatan, mendampingi pelaksanaan. Ingat, DPL itu wajib mendampingi. Jadi kalian nggak usah takut, komunikasi kalian setelah pembekalan, setelah kami plotting, itu komunikasi dengan DPL. DPL akan berkomunikasi dengan kami terkait pelaksanaan yang ada di lapangan. Kemudian mendeskripsikan rencana kegiatan setiap mahasiswa dan melaporkan kepada kami, serta membantu penyusunan luaran akademik. Gitu. Untuk luaran bagaimana, Pak? Apakah kami akan publish sendirian? Tidak, kami dari DRPM akan memfasilitasi proses publish. Cuman pembentukan luaran itu murni dari mahasiswa dan DPL. Itu terkait peran dan tugas mahasiswa bersama dengan DPL. Nah, konversi itu nanti akan kita bicarakan setelah kalian menentukan proposal kegiatan dan menentukan bidang kegiatan setiap mahasiswa. Saya tidak bicara di depan, tapi ada 17 potensi SKS yang bisa dikonversi, dan itu berdasarkan berdasarkan rencana kegiatan yang disetujui oleh DPL. Itu akan kami konversi paling cepat ya sekitar awal September. Tentu dengan ketentuan proposal kegiatan sudah dibuat. Jadi itu terkait kegiatan dari umat atau BKP KKN Membangun Desa. Ini link pendaftaran. Jadi ini CP-nya silakan dicatat. Nanti jika kalian ingin konsultasi lebih lanjut bisa komunikasi dengan nama-nama di layar. Atau kalian bisa datang langsung menemui saya atau Bu Indah di ruang DRPM di kampus 1. Tapi tulisannya bukan DRPM, tapi Direktorat Riset dan Abdimas, tulisan gedungnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga kalian bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Karena ada beberapa benefit yang tidak didapatkan oleh mahasiswa KKN reguler. Ya, itu saja Bu Indah. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih Pak Rohman atas penjelasannya, sangat lengkap sekali ya, sangat lengkap sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini eh, bisa memahami ya apa yang sudah disampaikan Pak Rohman. Tetapi jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, sambil menunggu itu ya, teman-teman bertanya. Jadi, saya ringkas ya dari penjelasan Pak Rohman tadi. Jadi, umat ini atau Umsida Mengabdi ini adalah salah satu BKP dari MPKM ya, bentuk konversi dari kegiatan KKN tematik atau membangun desa ya. Jadi dari MPKM itu kan ada 8 BKP ya. Nah, dan salah satunya itu adalah membangun desa atau KKN tematik. Tetapi pada program ISS ini namanya itu di Umsida dirubah ya. Tapi intinya sama ya, dirubah menjadi membangun menjadi Umsida Mengabdi. Nah, kelebihan dari Umsida Mengabdi ini sebenarnya sama dengan KKN, tetapi kalau yang biasanya KKN itu Anda hanya mendapatkan nilai KKN saja ya, tetapi di program BKP Umsida Mengabdi atau Umat ini Anda akan mendapatkan lebih dari sekedar mata kuliah KKN saja ya, bisa dikonversi ke mata kuliah yang lainnya dan kegiatannya pun lebih lama. Kalau KKN biasanya 1 bulan, untuk Umat ini lebih dari 1 bulan ya, sampai 4 bulan, mulai dari bulan September sampai bulan Desember, dan Anda akan mendapatkan konversi dari beberapa mata kuliah gitu. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Berarti sudah jelas ya kalau tidak. Oke, atau mau wapri? Ya, mungkin malu bertanya di sini, silahkan wapri atau datang langsung ke DRPM ya, Direktorat Riset dan Abdimas. Oke, baik. Terima kasih Pak Rohman atas penjelasannya. Kalau begitu, sambil menunggu teman-teman mungkin sedang menulis atau mengkonversikan apa yang ingin ditanyakan ke dalam sebuah bentuk tulisan, kita langsung saja mendengar penjelasan dari Pak Niko Fedianto, MA. Beliau ini akan menjelaskan tentang BKP Umsida Humanity Project atau disingkat UHP. Oke, supaya teman-teman tidak penasaran, kita simak langsung ya penjelasan dari Pak Niko. Monggo Pak Niko, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Pak Rohman, Bu Indah, Bu Noli, Pak Yani, dan Bapak Ibu Kaprodi atau Sekprodi yang ada dalam forum ini, serta yang berbahagia teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proyek kemanusiaan ya, yang kemudian dinamakan sebagai Umsida Humanity Project. Mohon izin share screen untuk presentasi saya. Kalau misalnya teman-teman ada infrastruktur yang rusak, itu juga butuh butuh bantuan untuk membangun kembali infrastruktur dan sebagainya. Nah, secara umum untuk mahasiswa tujuannya apa? Nah, kegiatan ini tujuannya adalah untuk membentuk mahasiswa itu menjadi sosok-sosok yang unggul, ya, yang memiliki unggulan itu yang tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Karena misalnya teman-teman itu menjadi orang yang nanti ketika menjadi orang sukses tapi tidak memiliki nilai kemanusiaan, teman-teman juga tidak akan menjadi sosok mahasiswa yang alumni yang ideal seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua itu yang pasti kegiatan ini mencoba mengasah kepekaan sosial, ya, dengan cara memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, supaya teman-teman nanti bisa memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Nah, siapa bilang misalnya mahasiswa manajemen misalnya dari ekonomi tidak bisa membantu korban
bencana. Siapa bilang mahasiswa yang berasal dari prodi pendidikan misalnya di pendidikan IPA atau pendidikan PGSD atau PBI misalnya tidak bisa memberikan bantuan untuk orang-orang yang mengalami bencana. Semua prodi, semua mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu itu tetap bisa memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Nah, kemudian gambarannya kegiatan seperti apa? Nanti akan dilakukan teman-teman. Ini gambarannya sekilas saja ya. Teman-teman nanti akan berkesempatan untuk mendesain kegiatan sendiri sesuai dengan keilmuan teman-teman. Yang penting berada dalam koridor tugas kemanusiaan. Contohnya ya misalnya di dalam pengasuhan pengasuhan yatim piatu misalnya yang paling mudah ya misalnya. Nah, yatim piatu ini adalah salah satu organisasi yang di mana-mana ada. Di situ ada cukup banyak sekali. Dan ini merupakan salah satu refleksi dari adanya problem sosial yang kita sebagai akademisi, sebagai orang yang berada di lingkup akademik itu harus ikut membantu memecahkan ini. Nah, yang dibutuhkan di dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengasuhan yatim piatu di entitas-entitas panti asuhan misalnya itu ya, itu yang diberikan ada pendidikan. Kemudian ada manajemen sport misalnya, maksudnya dukungan yang diberikan untuk manajemen seperti apa misalnya ya, membantu mengatur keuangan panti, membantu menata bagaimana seharusnya manajemen itu supaya panti itu bisa melakukan pengasuhan dengan baik, termasuk juga fundraising atau penghimpunan dana. Nah, panti asuhan itu kan masuk dalam kategori NGO, non-governmental organization yang dan juga non-profit ya, non-profit organization yang tidak mencari laba. Nah, panti asuhan itu menggantungkan pendanaannya dari support lembaga lain atau dari donatur seperti itu. Nah, itu yang harus di manage ya, yang selama ini menjadi salah satu problem yang juga mungkin bisa dibantu oleh teman-teman. Nah, bisa juga teman-teman menjadi sukarelawan di lembaga penanganan bencana. Nah, lembaga penanganan bencana ini bisa berkaitan dengan mitigasi bencana juga. Mitigasi bencana itu artinya penanganan pra bencana ya, maksudnya supaya teman-teman itu misalnya membantu anak-anak di sekolah misalnya untuk memiliki kemampuan supaya kalau misalnya ada bencana maka apa yang harus dilakukan. Terus kemudian program-program lain yang bisa disesuaikan dengan keilmuan yang tidak terbatas pada tadi yang saya sebutkan. Nah, ini nanti akan bergantung dari kompetensi keilmuan teman-teman masing-masing, dan nanti dengan bantuan dari DPL teman-teman akan bisa merumuskan bagaimana yang bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Nah, kegiatan ini targetnya itu adalah memberikan support kepada sejumlah 30 mahasiswa. Nah, jadi totalnya nanti kami akan hanya bisa menampung 35 mahasiswa secara berkelompok. Jadi di satu lembaga nanti akan di kelompok ya tidak harus 7, tapi asumsi kami sementara ini target kami di dalam satu kelompok itu ada 7 orang yang terdiri dari multidisiplin. Ya sebisa mungkin multidisiplin supaya kalau ada masalah-masalah itu bisa di-cover dari satu kelompok itu. Nah, kalau misalnya hanya dari satu sudut pandang keilmuan kan mungkin masalahnya kalau misalnya pas keilmuan itu oke, tapi kalau misalnya ini satu kelompok itu terdiri dari mahasiswa pendidikan semua, tapi tidak masalah di panti ternyata panti itu ingin mengembangkan sesuatu yang sifatnya itu berkaitan dengan teknologi informasi misalnya. Nah, itu nanti akan lebih ideal jika dalam satu kelompok itu juga ada anak pendidikan, anak dari keilmuan ekonomi, terus kemudian dari ilmu sosial misalnya, terus kemudian plus juga dari informatika misalnya seperti itu. Nah, pengecualian sebagaimana tadi program KKN tematik ya, untuk program kemanusiaan ini yang tidak bisa dimasukkan dalam kegiatan ini sementara adalah psikologi, akuntansi, ilmu komunikasi, teknik elektro, dan teknik
mesin. Kenapa ya? Karena tadi tidak bisa double funding. Nah, karena periode ini sudah ada program PKKM seperti itu. Nah, dari prodi-prodi lain, baik itu dari Fakultas FBHIS, FPIB maupun dari FAI dan BIKES, itu kami persilahkan untuk ikut bergabung dengan kegiatan ini. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya ini tadi ya. Yang pasti syaratnya karena ini program kemanusiaan, syarat yang pertama ya harus manusia ya, tidak manusia. Terus kemudian yang keduanya mahasiswa aktif ya dari prodi S1 maupun vokasi di Unsida, kecuali dari 5 prodi yang saya sebut pada slide sebelumnya tersebut. Nah, karena ini nanti akan terjun langsung ke lapangan, maka kami batasi minimal itu ada di semester 5 pada semester ganjil tahun akademik 2023 nanti. Atau sudah menempuh minimal 80 SKS ya, supaya teman-teman nanti tidak blank misalnya mau ngapain di sana misalnya seperti itu. Kalau teman-teman yang sudah mendapat bekal keilmuan, insya Allah akan lebih bisa bermanfaat untuk mitra seperti itu. Terus kemudian beberapa dokumen yang lain juga diharapkan yang belum pernah mengikuti program kemanusiaan mandiri ya misalnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah ada program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh prodinya secara mandiri, itu tidak bisa mengikuti kegiatan ini, atau sudah pernah ikut program pejuang muda yang dari Kemensos seperti itu. Nah, untuk yang pernah ikut pejuang muda nanti kami diskusikan dulu, tapi sementara kami batasi jika memang tidak ada pilihan, mungkin akan kami berikan kesempatan untuk yang belum pernah ikut pejuang muda. Tapi kalau misalnya Anda tetap ingin daftar, nanti coba kami review dulu ya seperti itu, apakah kegiatannya tidak tumpang tindih. Kemudian IPK minimalnya 3,0. Maksudnya kenapa harus dibatasi minimalnya 3,0? Ya supaya tidak bingung dengan mata kuliah untuk ngulang seperti itu. Nanti tiba ikut program ini malah bingung, ngulang semester sebelumnya masih banyak yang. Jadi kami batasi IPK minimal adalah 3,0 sampai semester ganjil depan ini. Nah, nanti teman-teman ketika berminat untuk mengikuti kegiatan ini, itu harus ada rekomendasi dari Kapprodi yang nanti dilampiri dengan konversi mata kuliah yang disiapkan oleh prodi masing-masing, ya. Terus kemudian ditandatangani juga oleh pembimbing akademik, ya. Terus kemudian ada fakta integritas. Fakta integritas itu kesediaan komitmen teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini secara full ya, tanpa mengundurkan diri ya di tengah kegiatan seperti itu. Karena kalau misalnya Anda ikut kegiatan ya harus konsekuen. Pahit manisnya ya insya Allah akan lebih banyak itunya ya, di akhir akan lebih banyak manisnya. Itu harus diikuti ya, tapi kan bukan berarti semua kegiatan itu senangnya atau itu enggak, pasti ada ada sulitnya. Tapi teman-teman harus komitmen dari awal sampai akhir, harus nanti ada surat yang harus ditandatangani bermaterai tentang kesediaan teman-teman ini. Terus kemudian karena ini kegiatannya di lapangan ya, tidak di kampus, di luar kampus ya, dalam waktu yang cukup lama ya, selama 4 bulan ya full ya teman-teman, mulai dari September sampai awal September sampai akhir Desember ya, teman-teman harus harus bisa menunjukkan surat izin dari orang tua. Nah, kemudian kapan akan dimulai? Rekrutmennya kami buka mulai tanggal 19 Agustus ini. Terus kemudian nanti pada masa ini kami juga sedang melakukan fokus group discussion ya dengan mitra. Jadi untuk menjajaki kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di masing-masing mitra dan nanti termsnya bagaimana seperti itu. Karena setiap mitra itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Sama-sama panti asuhan saja kebutuhannya berbeda seperti itu. Jadi ini kami perlu petakan dulu. Nah, nanti 22 Agustus akan ada pengumuman siapa saja yang bisa mengikuti kegiatan ini sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi. Seperti itu. Terus kemudian setelah itu
onboarding, ya kita akan mulai pemantapan ya seperti itu pada tanggal 23 sampai 26 Agustus. Termasuk di sini juga nanti akan ada pembekalan untuk teman-teman juga. Terus kemudian teman-teman secara resmi akan diberangkatkan pada tanggal 2 September. Jadi awal September sudah mulai berkegiatan. Sampai pada tanggal 24 Desember. Ya. Nah, selama teman-teman melakukan kegiatan ini akan ada monitoring yang dilakukan pada bulan Oktober, tepatnya pada minggu terakhir Oktober, untuk mengecek apakah teman-teman di lapangan itu betul-betul sudah melakukan kegiatan sesuai dengan standar atau belum, ataukah kegiatannya teman-teman itu berkendala atau tidak, ada nggak yang bisa dibantu kampus supaya teman-teman itu menyelesaikan masalah itu seperti itu. Nah, tadi setelah pembekalan, teman-teman akan melakukan observasi ya. Nanti ketika teman-teman sudah resmi sah untuk dinyatakan mengikuti kegiatan ini, teman-teman akan melakukan observasi. Observasi ini kepada mitra-mitra yang sudah kami tentukan, atau kalau misalnya teman-teman dari prodinya masing-masing memiliki mitra yang lain, misalnya. Nah, kenapa ada observasi? Karena observasi ini penting untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan di sana apa. Walaupun tadi sudah saya sebutkan kegiatannya itu berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan yang tadi saya sebutkan, tapi tidak menutup kemungkinan berdasarkan observasi teman-teman, teman-teman akan memiliki ide, ini harusnya saya apakan ini, misalnya entitas sosial ini. Nah, supaya bisa lebih efektif. Misalnya saya ini orang informatika, maka sebaiknya supaya bisa maju maka panti asuhnya saya beginikan. Nah, itu boleh. Nanti ini akan dikomunikasikan dengan dosen pembimbing lapangan yang sudah kami seleksi juga seperti itu. Nah, setelah itu baru implementasi mulai tanggal 2 September tadi, terus kemudian setelah kegiatan berjalan ya teman-teman harus menyusun laporan akhir untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu melakukan kegiatan sesuai dengan program yang telah dijanjikan. Nah, selain itu juga teman-teman harus membuat dokumentasi dalam bentuk video kegiatan ya seperti itu. Jadi nanti teman-teman jangan lupa ketika melakukan kegiatan itu tetap ambil dokumentasi dalam bentuk foto dan video, karena nanti harus ada video. Kalau fotonya nanti dilampirkannya di poin 3 di presentasi hasil, di poin 1 di laporan akhir. Ya, laporan itu kan harus dalam bentuk tertulis, jadi nanti akan ada format yang harus diisi teman-teman plus dengan bukti-bukti dokumentasi kegiatan. Nah, di samping itu teman-teman juga harus mengisi nanti ada logbook ya. Logbook itu laporan kegiatan harian. Karena teman-teman itu kuliah ya, di sana itu sebetulnya kuliah, tapi kuliahnya di lapangan. Itu otomatis teman-teman juga harus absen. Setiap hari kegiatannya apa, misalnya hari ini saya ngapain, besoknya ngapain, besoknya lagi ngapain, itu harus jelas. Maka harus ada logbook yang nantinya juga akan harus disetujui oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, kemudian jika teman-teman sudah melewati semua proses yang ada ini, teman-teman berhak untuk mendapatkan pengakuan hasil belajar setara maksimal 20 SKS. Ya, ini maksimalnya ya 20 SKS. Nah, jadi ini cukup besar teman-teman. Ini hampir sama dengan teman-teman itu enggak kuliah selama 1 semester, karena hitungannya 20 SKS itu sangat besar ya. Ya sama seperti teman-teman masuk kerja Senin sampai Jumat selama 4 bulan. Nah, ini beberapa mitra yang kemarin sudah kami kontak ya, sudah bersedia dan insya Allah sudah akan bisa mengarahkan teman-teman untuk apa kegiatannya yang akan bisa dilakukan terkait dengan kegiatan kemanusiaan ini. Ada panti asuhan ya, dalam bentuk ada panti asuhan Jolop dan ada panti asuhan Ali Insan di Wonoayu. Nah, teman-teman kalau misalnya merasa bahwa ada tinggal di daerah-daerah ini, boleh juga misalnya berkegiatan di entitas-entitas ini. Tentunya nanti dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Juga ada MDMC ya, Muhammadiyah Disaster Management Control ini. Ini nanti teman-teman akan bersebagu dengan bagaimana pengelolaan antisipasi dan tanggap bencana seperti itu. Nah, insya Allah kalau di MDMC itu nanti teman-teman akan berhubungan dengan, karena insya Allah semoga juga tidak ada bencana juga. Teman-teman akan berhubungan dan bagaimana sih caranya
melakukan atau memberikan pendidikan mitigasi bencana kepada teman-teman di pendidikan yang lebih rendah atau orang-orang awam seperti itu. Itu nanti gambarannya. Tapi semua entitas ini terbuka untuk kegiatan jika teman-teman memiliki kegiatan yang kira-kira itu bisa disumbangsihkan kepada mereka seperti itu. Nah, yang terakhir juga ada dinas sosial. Dinas sosial sementara ini yang kemarin terbuka, ya salah satunya itu di Liponsos. Liponsos itu ya penampungan untuk ODGJ dan orang-orang terlantar seperti itu. Nah, itu teman-teman kalau teman-teman berkesempatan untuk di sana nanti akan tahu betul bagaimana sih kita bisa berkontribusi terhadap manusia lain yang sebetulnya mungkin sebelumnya juga tidak pernah kita lakukan, dan teman-teman akan merasakan tantangannya bagaimana menjadi pejuang kemanusiaan seperti itu. Nah, ini mitra yang sudah kami kontak dan sudah oke ya seperti itu. Tapi Bapak Ibu Kaprodi, jika ada mitra yang sudah digandeng sebelumnya dan bersedia untuk membantu teman-teman belajar tentang proyek kemanusiaan, itu kami sangat terbuka. Nanti akan kita review bareng-bareng bagaimana apakah bisa dilakukan atau tidak. Nah, itu untuk mitra yang sudah kami tawarkan seperti itu. Nah, untuk konversi nilainya nanti kira-kira seperti ini, 20 SKS ya. Ini cukup bukan cukup ya, besar sekali ya 20 SKS ini. Karena kalau disejajarkan itu sama dengan teman-teman bekerja selama 112 hari selama 4,5 bulan. Tapi 4,5 bulan itu tidak harus di sana semuanya ya, bisa jadi dengan tugas-tugas yang ditugaskan oleh entitas itu di luar entitas itu juga. Misalnya teman-teman disuruh ke lapangan misalnya seperti itu untuk fundraising dan sebagainya, mungkin nanti akan punya alokasi waktu sendiri. Misalnya teman-teman nyusun sesuatu yang bisa dikerjakan tidak dari lokasi seperti itu bisa. Nah, ini maksimal ya teman-teman, bisa berkurang tergantung dari nanti prodi teman-teman masing-masing bagaimana kira-kira sejauh mana prodi bisa mengkonversi mata kuliah yang telah disiapkan untuk proyek kemanusiaan gitu. Nah, kalau komponen penilaian yang diberikan tentunya hampir sama dengan komponen penilaian kuliah pada umumnya, ya nilai akhirnya juga sama, komposisinya yang terdiri dari kehadiran, kemudian ada kinerja ya. Kinerja nanti seperti keaktifan ya teman-teman. Terus kemudian yang memiliki hak besar untuk memberikan teman-teman nilai adalah DPL seperti itu. Nah, nanti karena juga ada presentasi, juga akan ada pertimbangan yang harus diberikan kepada DPL tentang presentasi kegiatan yang sudah diberikan seperti itu. Jadi ini teman-teman semua untuk konversinya, nilainya nanti flat ya. Jadi maksimal 20 SKS sudah ada mata kuliah yang siap digantikan ketika teman-teman melakukan kegiatan ini. Nah, kemudian nanti silakan ya teman-teman, kalau misalnya perlu itu linknya boleh diakses di link ini untuk syarat-syaratnya ya, untuk pendaftarannya seperti itu. Nah, satu lagi mungkin untuk penegasan saja teman-teman, kami harapkan teman-teman bisa bergabung dengan proyek kemanusiaan ini. Kenapa? Karena ini mungkin akan menjadi sebuah pengalaman baru untuk teman-teman semua. Sebelumnya belum pernah dilaksanakan di UNSIDA secara masif ya, kecuali di psikologi ya. Di prodi-prodi lain belum pernah ada, dan ini merupakan salah satu kegiatan yang mungkin belum ada kegiatan yang kegiatan besarnya. Kalau misalnya teman-teman pertukaran mahasiswa itu kan sudah banyak ya, jadi mungkin juga sudah pernah ada yang ikut dan sebagainya, jadi sudah tahu punya gambarannya. Nah, jika teman-teman ikut kegiatan ini, teman-teman akan menjadi pionir ya, menjadi perintis ya kegiatan kemanusiaan yang akan dilakukan di UNSIDA untuk pertama kalinya, dan tentunya ini akan mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari kami seperti itu. Sementara itu dari saya teman-teman, silakan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan ya.
atau perlu didiskusikan lebih lanjut, kami persilakan. Terima kasih dari saya, cukup sekian Ibu Indah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali. Ya teman-teman, saya buka sesi tanya jawab ya untuk BKP Umat dan juga UHP. Ya, saya ingatkan kembali ya teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensi Festival MBKM ya pada kolom chat. Baik, sambil menunggu teman-teman bertanya ya, saya ringkas dari penjelasan Bapak Niko terkait BKP UHP, Umsida Humanity Project atau UHP. Jadi mungkin sekilas hampir sama ya seperti KKN, di mana keduanya itu adalah sebuah bentuk pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa. Hanya bedanya pada program atau BKP UHP ini fokusnya adalah ke kebencanaan dan sosial. Nah, teman-teman ini nanti akan ditempatkan di ketika ada bencana ya, harapannya memang tidak ada bencana. Nah, nanti ditempatkan di area yang terjadi bencana atau ditempatkan di dinas-dinas sosial ya, seperti panti asuhan atau dinas sosial yang lainnya. Nah, di sini Umsida sudah memiliki 5 mitra. Nah, dan nanti dari 7 kelompok tersebut nanti akan dikerahkan ya di 5 mitra yang sudah terdaftar di Umsida. Nah, kemudian ini mungkin teman-teman ada yang bertanya. Oh, belum ada ya, di chat juga belum ada. Mungkin saya bisa mewakili bertanya ya ke Pak Niko dan juga Pak Rohman ya terkait konversi. Ya, jadi di kedua PKP ini kan konversinya itu maksimal adalah 20 SKS ya, di mana konversi itu bisa dilakukan atau dibuat setelah kegiatan selesai. Begitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, bagaimana kami bisa memastikan bahwa mata kuliah yang kita program di semester ini itu merupakan konversi dari kegiatan yang kita lakukan di 4 bulan ke depan. Nah, mungkin teman-teman juga butuh kepastian itu ya. Jangan sampai nanti kalau kita sudah mengikuti kegiatan kedua, salah satu dari 2 PKP ini atau mungkin kegiatan yang lainnya, PKP yang lainnya, ternyata apa yang sudah kita lakukan di lapangan itu tidak menjadi konversi di mata kuliah semester ini, tapi justru jadi nilai simpan di mata kuliah yang lain. Nah, bagaimana menutup atau menutup mata kuliah yang tidak kita ikuti di semester ini, yang bukan menjadi konversi dari kegiatan MPKM ini. Ya, mungkin Pak Rohman dan Pak Niko bisa membantu menjawabnya. Oke, terima kasih Binda. Terkait konversi, itu tadi sebenarnya sudah saya jelaskan. Yang pertama, mahasiswa kan sudah dibekali dalam proses pembekalan. Mekanismenya seperti ini. Mahasiswa dibekali di pembekalan dengan beberapa kegiatan yang nanti akan dirancang dalam proposal. Nah, ada deskripsi kegiatan yang dilaksanakan setiap mahasiswa. Sebentar, saya pernah membuat tabel konversi. Saya tunjukkan ini adaptasinya seperti ini. Nah, ini yang masih format yang lama. Nanti saya update lagi setelah dapat data dari Pak Yani ataupun VFI. Ini contoh kegiatan yang hampir sama dengan KKN MBKM. Nama kegiatannya PPK, dan kebetulan dapat dana dari IBA PPK. Jadi nanti mahasiswa itu menentukan kira-kira aktivitas apa saja yang dilakukan. Itu sudah ditentukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Jadi 1 September ini sudah ditentukan kira-kira kegiatannya apa saja. Nah, ini sesuai dengan bidang. Meskipun kegiatannya KKN,
Tapi ini sesuai dengan bidang. Jadi ada misalnya ini informatika khususnya. Kebetulan kemarin mahasiswanya adalah mahasiswa informatika. Nah, di sini dia menentukan atau membuat aktivitasnya seperti ini. Ada aplikasi tiket pariwisata, kemudian dari rekomendasi Kaprodi, mata kuliah yang diambil adalah teknik optimasi. Kemudian ada website pariwisata, itu rekayasa perangkat lunak. Praktek keilmuan bidang kemasyarakat mewujudkan desa digital, itu pakai industri. Kemudian teknologi 3D augmented reality, grafika komputer, pengabdian masyarakat, itu KKN. Pengembangan teknologi ini PCD, kemudian website pariwisata desa itu masuk di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Itu contoh sekilas terkait konversi per mahasiswa. Jadi karena ini cuma 30, ini 7 orang per kelompok, jadi nanti konversinya nanti bisa lebih detail. Nah, setiap orang ini bisa mengkonversi sejumlah beberapa bidang kegiatan. Nah, dari bidang kegiatan ini nanti berkomunikasi dengan Kaprodi. Kami juga akan memfasilitasi komunikasi dengan Kaprodi terkait. Selain 5 prodi tadi, untuk konversinya itu dilaksanakan di awal. Yang menentukan apakah mata kuliah tersebut diambil di semester depan ataupun semester selanjutnya itu dari pihak prodi, tentunya dengan rincian aktivitas MBKM. Nah, rincian ini didapatkan dari mana? Dari bentuk kegiatan yang akan dirancang dari kebutuhan mitra ataupun kebutuhan desa sesuai dengan bidang mahasiswa. Ini setiap mahasiswa akan berbeda. Jadi meskipun sama-sama prodi, tapi terkadang bentuk kegiatannya juga berbeda. Gitu. Cuman mata kuliahnya mungkin akan sama. Gitu. Nah, nanti di akhir kegiatan, konversi tadi itu disetujui Kaprodi di awal dan disahkan oleh bagian Direktorat Akademik di awal. Rekapitulasi nilainya itu akan dilaporkan ke Kaprodi di akhir kegiatan. Gitu. Nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Pak Yani gitu terkait MBKM. Begitu Bu Indah. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin samakah dengan Pak Niko? Sama aja, Niko aja? Insya Allah sama seperti itu. Jadi nanti akan ada proses dulu kan yang seperti tadi disampaikan, karena ini sifatnya itu multidisiplin gitu, untuk kegiatan kami ya KKN dan UHB ini otomatis nanti akan sangat bergantung juga pada konversi di masing-masing prodi. Kita sampai saat ini tidak bisa memberikan, tidak bisa memukul rata bahwa semuanya akan sama seperti bebannya di masing-masing prodi. Jadi itulah kenapa tadi saya sampaikan salah satu dokumen nanti yang harus disertakan mahasiswa adalah persetujuan dari Kaprodi plus mata kuliah yang siap untuk dikonversikan. Jadi nantinya akan harus ada dulu dasar pertimbangan lain supaya bisa dijadikan sebagai supaya mahasiswa nanti juga tidak terlalu terbebani seperti itu ketika mereka harus menempuh terlalu banyak mata kuliah tabung misalnya kan ya, di semester ini ada 20 SKS tapi ternyata 20 SKS nanti ditukarkannya di semester lain kan nanti juga jadi terlalu berat kan seperti itu. Jadi nanti akan ada kompromi dulu yang harus dilakukan seperti itu Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Niko. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas ya? Bagaimana teman-teman? Tidak ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah jelas semua, Winda. Oke, gitu ya. Saya harap teman-teman sudah jelas ya. Ya harapannya nanti kalau sudah jelas, jangan sampai nanti kalau pas waktu daftar ini bagaimana gitu loh ya. Tapi kalaupun ada pertanyaan, kami semua tetap membantu teman-teman ya, tetap akan menjelaskan ya. Nah, barangkali di sini malu bertanya di forum, kalian bisa datang atau menghubungi kontak person yang ada di setiap slide ya. Ke Pak Diko atau ke Pak Rohman, ke saya sendiri juga bisa. Tuh, tetapi kalau bertanya jangan di atas jam 9 malam ya teman-teman ya, kita istirahat semua ya. Diskusinya di jam kerja saja. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Rohman, Pak Niko, dan juga panitia atas waktu dan penjelasannya terkait 2 dari 8 BKP yang ditawarkan oleh UMSIDA. Mudah-mudahan dari penjelasan ini nanti teman-teman bisa menyampaikan ya ke teman-teman yang lainnya yang mungkin hari ini berhalangan hadir atau join, sampaikan ajak teman-teman yang lain untuk bergabung
Ya, jadi sini banyak kelebihannya karena MPKM itu tidak hanya mengkonversi satu kegiatan saja, tetapi bisa ke mata kuliah yang lain. Jadi dengan mengikuti MPKM ini kalian bisa lulus lebih cepat ya daripada teman-teman yang lain. Tuh. Dan nilainya juga pasti insya Allah lebih bagus ya. Oke, terima kasih. Saya dari MC pada acara hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada ucap atau sikap kami yang kurang. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Panitia, pada Pak Rohman, Pak Niko, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi di slide saya belum ada kontak personnya ya Bu Indah, mohon maaf. Iya. Oh begitu ya. Teman-teman kalau misalnya tanya nanti bisa tanya ke Pak Rohman. Saya tanya. Bisa tanya ke saya atau tanya ke yang di CP-nya apa? Dan Rohman mungkin tadi. di GA. Ya di flyer. Di flyernya Flyer ada, 8 oh ya, ada CP-nya Mbak Cindy ya. Mbak Cindy ya. Mbak Cindy dan Mbak Bisa Frila. tanya. Oke. Bisa ke DA juga untuk nemui Mas Yoga untuk apa namanya? Mas Yani, Pak Yani. Bisa Pak tanya Yani. Pak Yani di DA. Juga di DA juga untuk tanya tentang kegiatan. Siap 86. Ya, siap melayani ya. Oh iya teman-teman, Bapak Ibu, sebelum kita leave dari Zoom ini, saya mohon untuk diaktifkan semua camnya ya untuk dokumentasi. Oke. Kita tolong di on cam ya. Yuk, ayo teman-teman. Ya, sama-sama Mbak Indri. Terima kasih ya kehadirannya. Terima kasih semua teman-teman. Oke, yang di on cam-nya kok sedikit. Oke, saya capture. Nggak suka di foto Bu. Nggak semangat atau belum mandi mungkin Pak ya. Satu, layar 2. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Indah. Sama-sama Bu. Boleh live kok. Sama-sama Bu. Kita live ya. Terima kasih. Teman-teman, ayo segera mendaftar ya. Pilih salah satu dari 8 PKP. Kuota Jangan terbatas. ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Langsung daftar. Jadi ini PKP-nya asik-asik KKN. KKN. Mesti lengkap sama Ya. Masih ada lagi series keempat tanggal 15 Ya. Agustus. Jangan lupa mengikuti ya. ya siang Pak, jam 1 siang ya. Jam 1 Tentang siang. magang Unsida dan studi independennya Unsida. Ya, betul. Nah ini mungkin teman-teman yang dari keteknikan ya, nih, magang. Mungkin sangat penasaran dengan materinya magang. Oke. Oke. Ya nah. Arek-arek dino Sabtu paling soalnya. Oh iya, Happy weekend semuanya. disambi sama ngerjakan yang lainnya Bu. Jadi nggak mau on cam. Nanti tak buatkan itu aja Bu. Itu Bu Noli, Bu Indah, tak buatkan flyer nanti biar. Iya Pak, lah ini tuh sudah minta Mbak Cindy buatkan flyer 8 PKP semuanya. Jadi kita sosialisasinya Kapan nanti. katanya? Ya, jet lag deh. Cindy itu sekretaris. Yang buat flyer itu bukan Mas Ulil. Iya, tapi kadang semuanya ngono loh Pak. Tolong masih Mbak Cindy akhirnya. Oh iya nih. Kerja itu double lah. Ya Bu. Iya. Bu, rekodnya di stop dulu aja Bu rekodnya. Oh iya ya lali.